Selamat pagi keluarga damai. Bersyukur kita masih boleh menikmati Samas hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak. Tetap kuasa-Mu di sorga-Mu kelak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru, hari yang baru pemberian Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan juga yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Keluarga damai, renungan kita hari ini saya beri tema Darah Yesus tercurah bagiku. Bacaan terambil dari Efesus 1 ayat 7-13. Saya harap keluarga damai sudah membacanya terlebih dahulu. Namun saya hanya akan membaca ayat 7 dan 8. Yang demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keluarga damai mungkin pernah menyaksikan film The Passion of the Christ, yang sering diputar pada saat kita masih mengikuti kebaktian secara offline di gereja. Biasanya diputar saat menjelang Paskah
atau saat kita mengikuti perjamuan kudus. Sejujurnya, saya tidak berani menyaksikan film ini. Setiap ditayangkan, saya akan tertunduk antara perasaan menyesali diri karena dosa-dosa yang sudah saya lakukan, dan perasaan ngeri menyaksikan saat Yesus didera secara brutal oleh tentara Romawi. Bahkan ada di antara mereka yang sambil tertawa mengolok-ngolok Yesus. Matius 27 ayat 29 menuliskan, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Kemudian mereka mendera Yesus dengan cambuk, bukan hanya sekedar cambuk dari tali, tetapi cambuk tali yang ujungnya terdapat bulatan besi atau timah bergerigi yang sangat tajam. Ketika cambuk itu mengenai kulit tubuh Yesus, maka akan mengucur darah dari tubuh Yesus. Mahkota duri dan cambuk tajam yang menancap di tubuh Yesus membuat tubuh Yesus robek dan mengucurkan darah. Kita bisa menyaksikan penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami Yesus. Hukuman dicambuk, didera adalah hukuman yang saat itu merupakan hukuman berat. Hukuman berat yang harus ditanggung oleh Yesus untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Lalu mengapa Yesus rela melakukannya? Sesungguhnya film The Passion of the Christ bercerita tentang cinta, iman, pengharapan, dan pengampunan Tuhan yang telah mati bagi kita manusia berdosa. Keluarga damai, darah Yesus yang tercurah adalah bukti akan cintanya kepada kita manusia berdosa. Ia rela menderita, didera, disalibkan karena cintanya kepada kita. Cinta yang membawa pengharapan dan pengampunan. Cinta Tuhan kepada kita. Tanpa pengorbanan Yesus, tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan dari Allah, tidak ada kematian. Dan seharusnya kitalah yang menanggung segala dosa-dosa kita. Ayat 7 tadi menuliskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Iya, karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, membuat Yesus rela menanggung penderitaan yang luar biasa. Keluarga damai, bagaimana respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita? Mungkin kita merasa bersyukur karena Tuhan rela menderita dan mati untuk kita. Karena seharusnya kitalah yang mendapat hukuman atas dosa-dosa kita. Apakah cukup hanya dengan bersyukur? Darah Yesus yang tercurah adalah harga yang harus dibayar untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Penebusan yang kita peroleh dalam Kristus dan pengampunan melalui darah Yesus, itulah pengharapan bagi kita untuk hidup dalam karya keselamatan Allah. Pujian yang di awal kita naikkan mengingatkan kita akan bagaimana darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus,
terhapus dosanya. Sudah selayaknya kita berbalik dari dosa-dosa kita. Hidup baru, yaitu hidup yang menyaksikan kasih Tuhan, yang telah rela menderita, mati di salib, dan bangkit untuk kita. Penebusannya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita hidup dalam pengharapan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menerima Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita? Tuhan yang sudah rela mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa kita. Keluarga damai, jangan tunda-tunda untuk mengambil keputusan, karena Tuhan rela mencurahkan darahnya. Darah Tuhan tercurah bagi kita untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melewati hari-hari pada masa-masa Paskah ini untuk kembali meneguhkan iman kita akan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang sudah mengingatkan kami akan bagaimana Tuhan sudah mencurahkan darah. Harga yang mahal yang harus Tuhan lakukan untuk kesalahan yang tidak Tuhan lakukan. Namun kesalahan kami yang Tuhan tanggung. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan menolong kami supaya kami menghidupi keselamatan itu, hidup benar di hadapan Tuhan, berbalik dari setiap dosa-dosa kami, sehingga dengan demikian hidup kami boleh menyaksikan kasih Tuhan, dan setiap orang yang melihat kami boleh juga terberkati dan rindu untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.